Juventus membuktikan bahwa pembelian Ronaldo ini tidak sia-sia. Selain performa di luar lapangan tadi, Ronaldo juga membuktikan diri bahwa dia merupakan pemain terbaik di Eropa bahkan dunia, dan belum habis masanya. Itu dengan dibuktikan dengan dia di akhir musim kemarin tercatat sebagai orang atau pemain yang paling produktif di Juventus, dan dia juga berhasil mempersembahkan 2 gelar tahun lalu, yaitu Serie A dan Supercoppa Italia. Halo Sobat Muda, kembali lagi dengan Fajrul di program Santai Sore Bersama. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tentang sepak bola. Nah, kalau ngomongin sepak bola, gak afdol rasanya kalau misalkan kita gak membahas salah satu klub terbaik di dunia, yaitu Juventus. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Juventus ini merupakan klub yang berdomisili di Turin, Italia. Juventus merupakan klub tertua kedua di Italia yang berdiri pada tahun 1897. Nah, dari tahun 1923, Juventus diakuisisi oleh keluarga Agnelli sampai dengan sekarang, di mana presiden klub Juventus saat ini adalah Andrea Agnelli, pemilik perusahaan Fiat, yaitu perusahaan mobil terbaik di dunia. Itulah mengapa Juventus menjadi salah satu tim yang secara finansial masih tergolong baik di dunia. Sampai-sampai mereka menginisiasi terbentuknya klub G14 atau klub-klub terbaik di Eropa. Nah, baik lagi tentang Juventus. Apa sih yang menarik tentang Juventus? Selain Juventus adalah juara terbanyak atau terbanyak meraih Scudetto atau gelar Liga Italia, yaitu dengan 35 gelar, kemudian Coppa Italia dengan 13 gelar, dan di tingkat Eropa pun mereka pernah meraih Liga Champions sebanyak 2 kali. Bahkan dalam 10 tahun terakhir ini atau 20 tahun terakhir ini dia masuk final Liga Champions sebanyak 3 kali, walaupun akhirnya dikalahkan oleh musuh-musuhnya seperti tahun 2003 kalah oleh AC Milan, kemudian 2015 kalah oleh Barcelona, dan 2017 kalah oleh Real Madrid. Nah, Juventus ini punya cerita yang menarik ya, selain deretan prestasi tadi, yaitu saat klub ini diterpa skandal Calciopoli atau skandal pengaturan skor yang saat itu ramai, atau pada saat durasi pada tahun 2005 dan 2006. Nah, atas kasus itulah yang akhirnya membuat Juventus turun ke kasta kedua di Liga Italia atau Serie B. Yang kemudian juga direktur umumnya saat itu Luciano Moggi dihukum seumur hidup tidak boleh beraktivitas di dunia sepak bola. Walaupun 5 tahun lalu pada 2015 keputusan itu dianulir dan hukuman Luciano Moggi dicukupkan sampai dengan tahun 2015. Nah, selain diturunkan, saat itu Juventus mengalami banyak sekali perubahan. Yang pertama, pastinya fans juga sangat sedih ketika gelar juara 2005-2006 pada akhirnya dicabut dan diberikan kepada runner up saat itu, yaitu Inter Milan, yang notabene Inter Milan adalah rival terberat Juventus di Italia maupun Eropa.
Kemudian yang kedua, mereka ditinggal oleh para pemain-pemain terbaiknya seperti Cannavaro yang pindah ke Real Madrid, kemudian Zambrotta yang memilih pindah ke Barcelona, Patrick Vieira dan lain sebagainya. Nah, namun beberapa pemain bintang seperti Buffon, kemudian Pavel Nedved, kemudian Trezeguet dan Del Piero, mereka tetap memilih tinggal dan setia untuk berseragam putih hitam. Hal itulah yang kemudian membuat Juventus cukup setahun saja di Serie B, yang kemudian mereka tahun 2006-2007 memenangkan atau menjadi juara di Serie B dan akhirnya naik lagi kembali ke Serie A pada musim 2007-2008. Nah, dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2011, kurang lebih 4-5 musim, Juventus terus berbenah. Salah satunya adalah mereka kemudian membangun stadion baru yang dulunya mereka bermarkas di Delle Alpi. Kemudian mereka membangun stadion baru dan diresmikan pada tahun 2011, yaitu Juventus Stadium, yang dalam 2 tahun terakhir ini berubah namanya untuk sementara menjadi Allianz Stadium karena mereka mendapatkan sponsor atau dana sponsorship dari Allianz. Nah, selain itu mereka juga berbenah dari sisi manajerial. Mereka menunjuk manajer seperti misalkan Pavel Nedved. Dia yang merupakan ikon dan legenda Juventus ditunjuk menjadi wakil presiden klub. Kemudian dalam urusan transfer, mereka juga punya direktur transfer yang mumpuni walaupun saat ini dia sudah pindah ke rival, ke Inter Milan. Nah, kemudian yang selanjutnya mereka setelah berganti-ganti pelatih dalam kurun waktu 2007 sampai dengan 2011, akhirnya di 2011 mereka menunjuk seorang Antonio Conte yang kemudian berhasil kembali menemukan gaya bermain Juventus yang akhirnya mengembalikan masa kejayaan Juventus dan membawa Juventus meraih 3 gelar Scudetto secara berturut-turut. Nah, setelah era Antonio Conte kemudian dilanjutkan dengan era Massimiliano Allegri. Nah, Allegri ini juga luar biasa. Dia berhasil membawa Juventus 5 kali berturut-turut juara Liga Italia dan 2 kali masuk ke final Liga Champions tadi ya, 2015 dan 2017, walaupun akhirnya kalah oleh duo La Liga yaitu Barcelona tahun 2015 dan Real Madrid pada tahun 2017. Nah, selain itu dari sisi finansial, Juventus pun terus meningkatkan penjualan merchandise berupa jersey, pernak-pernik dan lain sebagainya. Dan puncaknya pada tahun 2018 mereka berhasil mendatangkan superstar sepak bola yaitu Cristiano Ronaldo yang mereka bajak dari Santiago Bernabeu untuk kemudian mau bermain di Juventus atau Allianz Stadium. Nah, berkat Ronaldo inilah Juventus mendapatkan banyak keuntungan dari sisi finansial seperti follower di media sosial meningkat, kemudian penjualan jersey meningkat, penjualan pernak-pernik meningkat, banyak sponsor yang juga hadir. Jadi sebenarnya walaupun Juventus sempat dikritik gitu ya karena membeli seorang Ronaldo yang saat itu sudah berumur 33 tahun dengan harga 100 juta euro. Mereka sempat dikritik oleh banyak pihak, namun Juventus membuktikan bahwa pembelian Ronaldo ini tidak sia-sia. Selain performa di luar lapangan tadi, Ronaldo juga membuktikan diri bahwa dia merupakan pemain terbaik
di Eropa bahkan dunia dan belum habis masanya. Itu dengan dibuktikan dengan dia di akhir musim kemarin tercatat sebagai orang atau pemain yang paling produktif di Juventus. Dan dia juga berhasil mempersembahkan 2 gelar tahun lalu, yaitu Serie A dan Supercoppa Italia. Juventus selain klub yang berprestasi di Italia dan juga dunia, juga rutin mengirimkan pemain-pemain terbaik untuk tim nasional Italia. Nah, timnas Italia sendiri patut kita acungi jempol, yaitu pada saat di tengah skandal Calciopoli atau pengaturan skor, timnas Italia berhasil menjadi juara dunia pada tahun 2006 di gelaran Piala Dunia yang saat itu digelar di Jerman. Timnas Italia waktu itu berhasil mengalahkan Prancis yang notabene saat itu diisi oleh pemain-pemain terbaik seperti Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira, Lilian Thuram, dan Fabien Barthez. Mereka kalahkan di laga final walaupun dalam drama adu penalti. Nah, kenapa sih kok timnas Italia dan juga FIGC waktu itu atau PSSI-nya Italia berhasil membuat moral para pemain timnas Italia tetap terjaga dan akhirnya mereka berhasil meraih gelar juara? Salah satu kuncinya adalah waktu itu ketua FIGC atau PSSI-nya Italia ketika skandal Calciopoli mulai merebak, dia mengundurkan diri. Nah, kemudian digantikan oleh penggantinya, dan saat itu benar-benar selain Juventus, PSSI dan timnas Italia juga berbenah, dan skandal tersebut juga sebenarnya secara tidak langsung memacu para pemain Italia saat itu seperti Andrea Pirlo, Del Piero, Totti, Buffon, dan kawan-kawan untuk membuktikan diri bahwa walaupun Italia atau persepak bolaan Italia sedang sekarat karena kasus skandal Calciopoli, tapi mereka bisa untuk meraih gelar juara di Jerman. Nah, hal ini sebenarnya mirip nih yang sedang dialami oleh timnas Indonesia atau PSSI. Nah, sebelum kita membahas ke sana, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk PSSI yang ke-90 tahun ya. Kami berharap PSSI ke depan bisa semakin baik dalam mengelola persepak bolaan Indonesia, dari persepak bolaan di bawah umur sampai dengan timnas senior, dan kami warga Indonesia masih berharap Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Walaupun nih pada tahun depan 2021 dan ya ada isu mundur sih tahun 2022 karena adanya corona ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Nah, bisa nggak nih PSSI dan timnas Indonesia yang sekarang dilatih oleh pelatih asal Korea Selatan yaitu Shin Tae-yong meraih hasil yang positif di Piala Dunia 2020? Di tengah kemarin beberapa waktu yang lalu dari tahun 2018-19 itu mencuat berita-berita atau kabar-kabar tentang skandal pengaturan skor yang dilakukan di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, di mana kompetisi tersebut adalah di bawah naungan PSSI. Saya kira kita harus optimis dan layak memberikan kesempatan kepada PSSI yang saat ini dipimpin oleh Komjen Polisi Iwan Bule
dimana beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa Garuda Muda berhasil menunjukkan diri untuk mampu bersaing di kancah ASEAN, Asia maupun dunia dengan meraih hasil-hasil yang positif. Jadi mari kita doakan agar Timnas Indonesia dan PSSI bisa meraih hasil positif di gelaran Piala Dunia 2021 atau mungkin nanti diundur 2022, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di Santai Sore Bersama dengan hal-hal lain yang pastinya akan lebih seru dan lebih bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.